Bismillah, 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 au nom d'Allah. Bismillah, Bismillah, in the name of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita lanjutkan kembali belajarnya tentang memahami makna diturunkan kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Nabi siapakah yang mendapatkan mukjizat kitab Taurat? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul. Nabi yang mendapatkan mukjizat kitab Taurat adalah Nabi Musa. Ibu akan sampaikan sedikit cerita tentang Nabi Musa. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Walaupun Nabi Musa alaihissalam hidup berada di lingkungan istana Fir'aun, namun kelahiran Nabi Musa memiliki kisah yang sangat luar biasa. Saat Musa masih dalam kandungan ibundanya yang bernama Yukabat, Mesir sedang gempar. Rakyat hidup dalam ketakutan, terutama para ibu yang sedang mengandung. Rupanya Raja Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk mengambil paksa bayi laki-laki yang lahir pada tahun itu. Ambil setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun ini, perintah Fir'aun. Tak hanya itu, Fir'aun juga menyingkirkan bayi-bayi yang tidak berdosa tersebut. Fir'aun melakukan hal tersebut setelah para penasihatnya menafsirkan mimpinya. Menurut dukun-dukun istana, akan lahir seorang bayi Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Karena itulah, untuk mencegah hal itu terjadi, Fir'aun menyingkirkan setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Sementara itu, Yukabat merasa takut karena sebentar lagi bayi yang dikandungnya akan lahir. Bagaimana ini? Haruskah anak ini mati di tangan Fir'aun sebelum ia berhasil melihat dunia? Ucap Yukabat bersedih. Tenanglah istriku, hibur Imron, suaminya. Mari berdoa, kita serahkan segalanya kepada Allah. Mari meminta perlindungan kepadanya. Yukabat masih merenung. Ia tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi nanti dengan bayi yang dikandungnya. Lebih baik kau beristirahat. Lagi pula belum tentu juga bayi kita ini laki-laki, kata Imron. Tetapi Yukabat tetap merasa bersedih. Ia memiliki perasaan yang begitu kuat bahwa bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah laki-laki. Ya Allah, lindungilah kami sekeluarga dan bayi ini, ucapnya lirih. Waktu kelahiran pun tiba. Ternyata benar dugaan Yukabat. Bayi yang ia lahirkan adalah laki-laki. Yukabat amat senang. Tetapi pada saat yang bersamaan, ia juga takut dan khawatir dengan nasib bayi laki-lakinya itu. Dalam kebimbangan hati tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan ibunda Musa untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil. Dengan mengendap-endap, Yukabat dan Imron berjalan menuju tepian Sungai Nil. Mereka meletakkan Musa di dalam sebuah kotak kayu. Kotak kayu tersebut sudah dibuat senyaman mungkin sehingga Musa tidak menangis. Jika Musa menangis, hal itu akan membahayakan dirinya. Memang begitulah takdir Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Musa. Rupanya, permaisuri Raja Fir'aun yaitu Siti Asiyah juga sedang berada di tepian Sungai Nil. Ketika tengah asik mandi sambil menikmati kesegaran air sungai, tiba-tiba seorang dayang yang menemaninya berteriak, "Tuanku, tuanku, lihatlah kotak apa yang hanyut dan tersangkut di sela-sela batu itu," katanya pada Siti Asiyah sambil menunjuk sebuah kotak kayu. "Coba kamu ambil kotak itu," perintah Siti Asiyah. Si dayang bergegas memungut kotak kayu itu. Betapa terkejutnya ketika melihat ada seorang bayi laki-laki yang mungil di dalam kotak itu. "Tuanku, ada seorang bayi di dalam kotak ini," teriak si dayang sambil bergegas menuju tuannya. "Bayi siapa ini sebenarnya?" Siti Asiyah terdiam beberapa saat. Ia mengarahkan pandangannya ke sekitar sungai, mencari tahu apakah ada orang lain di sana yang telah menghanyutkan bayi itu. Permaisuri Raja Firaun itu kemudian
memutuskan untuk membawa Musa ke istana. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. Selanjutnya, kisah Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan robnya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya, yaitu Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Perbaikilah dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan." Quran Surah Al-A'raf ayat 142. Nabi Musa itu melihat sekelompok orang-orang yang sedang menyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Persembahan-persembahan mereka itu kepada berhala adalah perbuatan yang sesat dan batil, serta pasti akan dihancurkan oleh Allah. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan karunia kepada kamu dengan menyelamatkan kamu dari Fir'aun, melepaskan kamu dari perhambaannya dan penindasannya, serta memberikan kamu kelebihan di atas umat-umat yang lain? Sesungguhnya suatu permintaan yang aneh dari kamu, bahwa kamu akan mencari Tuhan selain Allah, yang demikian besar nikmatnya atas kamu. Allah pencipta langit dan bumi serta alam semesta. Allah lah yang baru saja kamu saksikan kekuasaannya, dengan ditenggelamkannya Fir'aun beserta bala tentaranya, untuk keselamatan dan kelangsungan hidupmu. Kemudian Allah menggiring pemberian kitab Taurat kepada Musa dengan firman-Nya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau lebih dari manusia-manusia yang lain di masamu, untuk membawa risalahku dan menyampaikan kepada hamba-hambaku. Aku telah memberikan kepadamu keistimewaan dengan dapat bercakap-cakap langsung dengan aku. Maka bersyukurlah atas segala karuniaku kepadamu dan berpegang teguhlah pada apa yang aku tuturkan kepadamu. Dalam kitab yang aku berikan kepadamu terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan membawa Bani Israel ke jalan yang benar, ke jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka. Anjurkanlah kaummu Bani Israel agar mematuhi perintah-perintahku, jika mereka tidak ingin aku tempatkan mereka di tempat-tempat orang-orang yang fasik." Itulah teman-teman kisah dari Nabi Musa yang mendapatkan mukjizat kitab Taurat. Jangan lupa saksikan video berikutnya. Wassalamualaikum. Bismillah, Bismillah.